Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat Waalaikumsalam selalu lahir dan batinnya. Ya, tetap warahmatullahi semangat dalam kondisi apapun. Kita selalu luruskan niat kita dalam melaksanakan apapun. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu menjadi amalan yang dapat menyelamatkan kita. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, terkait dengan KP ya. KP itu kan salah satu mata kuliah yang wajib, yang harus dikontrak ya. Dan SKS-nya berapa coba KP? Yang Anda kontrak berapa? 3? 3 ya? 3 atau 4 KP itu SKS-nya? 4 Bu. 4 tuh, 4 SKS-nya Ibu. 4. Karena SKS-nya 4, maka otomatis nilainya itu jangan sampai kecil, tapi harus besar. Harus A lah ya, gitu. Harus A, karena kalau misalkan dapat B nanti IPK Anda asalnya 3,5 pasti akan turun dari 3,5 ya gitu. Paling sekitar jadi 3,4 atau jadi 3,3 ya gitu. Nah, sehingga untuk bisa mencapai nilai A itu kita harus memenuhi poin-poin penilaian untuk KP itu ya gitu. Di antaranya tadi sudah disampaikan ke Dwi, yang pertama itu dari tata tulis ya. Dari tata tulis berarti kita membuat harus sesuai dengan panduan. Yang pertama berarti harus sesuai dengan panduan ya gitu. Jadi mulai dari cover sampai dengan lampiran itu harus sesuai dengan panduan. Mau urutannya, kemudian mau isi dari outline-nya katakanlah ya, outline-nya atau subbab dari tiap babnya, kemudian berikutnya dari penulisan ejaan, kemudian kata asing, spasi, margin, ya, penulisan referensi dan yang lainnya. Kemudian yang kedua kita harus memahami, ya harus memahami apa yang kita tulis, karena paham atau tidaknya kita terhadap apa yang kita tulis akan tergambar ketika kita sidang ya, dari presentasi dan dari jawaban-jawaban yang kita berikan itu akan menggambarkan pemahaman kita. Kemudian yang ketiga juga kalau kita paham berarti otomatis bisa berargumen ya. Jadi kemampuan berargumen juga harus diperhatikan. Kadang dosen itu penguji itu bertanya hal yang mendasar. Kadang juga bertanya untuk mengecek pemahaman penulis ya gitu. Atau misalkan memang ingin apa ya, bisa jadi si pertanyaannya itu sesuatu hal yang seolah sepele gitu ya, sepele tapi sebetulnya itu menggambarkan sebetulnya Anda itu paham nggak terhadap apa yang Anda tulis gitu. Kemudian yang keempat sikap ilmiah ya, sikap ilmiah juga jadi penilaian gitu. Dan yang paling utama itu dari penulisan tadi akan terlihat apakah Anda memang menulis sendiri atau misalkan bisa jadi kalau pengalaman yang sudah itu ada, misalkan file yang sebelumnya tinggal diedit saja gitu ya. Nah, kalau tidak nulis sendiri seperti itu nanti pasti akan ketahuan, karena yang pertama pembimbing pasti baca ya. Jadi yang Anda kirimkan ke ketika Anda bimbingan itu pembimbing pasti baca. Yang kedua ketika pengujian juga sama seperti itu ya. Jadi kalau nggak ketahuan sama pembimbing ya ketahuan sama penguji gitu. Dan itu otomatis melanggar kode etik ya, kode etik pelanggaran hak cipta intinya kan seperti itu gitu. Makanya harus menulis sendiri ya, harus menulis sendiri, kemudian harus sesuai dengan panduan, kemudian kita juga harus memahami, kalau menulis sendiri insya Allah pasti memahami apa yang ditulis, kemudian dan kalau memahami otomatis bisa berargumen nanti ketika sedang sidang ya gitu, sehingga sikap ilmiahnya juga akan baik ya, akan bagus gitu. Nah itu
nanti biasanya dibobot ya per poin itu. Misalkan nilai sikap ilmiah Anda berapa, kemudian nilai penulisan itu berapa, kemudian kemampuan berargumentasi itu berapa, sama bermanfaat atau tidak ya, sama bermanfaat atau tidak apa yang sudah kita buat itu juga menjadi penilaian ya gitu. Karena salah satu prinsip ya ketika kita membuat sebuah sistem atau membuat sebuah aplikasi itu harus efektif dan efisien. Berarti artinya mencapai tujuan yang diharapkan. Berarti di sini memberikan solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat atau di tempat KP gitu. Kemudian efisien, efisien itu berarti costnya lebih minimal ya, berarti waktunya bisa jadi lebih cepat, misalkan harganya lebih murah, lebih praktis dan sebagainya. Itu jadi hal penilaian. Ingat di IMK mungkin ya, itu sudah kita pelajari. Jadi ketika kita membuat sebuah sistem itu harus mencapai usability goals dan user experience-nya ya gitu. User experience berarti menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Jadi membantu ya, itu memberikan solusi dan seterusnya. Itu juga jadi penilaian gitu. Sehingga di dalam pemilihan judul juga harus mempertimbangkan hal-hal tersebut ya gitu. Makanya kenapa di latar belakang itu harus intinya harus digambarkan, berarti kan permasalahan yang ada itu seperti apa, kemudian dari atau sistem yang berjalan itu seperti apa, dari sistem yang berjalan tersebut ada masalah apa gitu ya, sehingga diperlukan solusi seperti apa gitu. Itu sebagai gambaran bahwa nanti yang akan kita buat itu bisa lebih efektif dan efisien diantaranya. Nah terkait dengan panduan ya, panduan sudah saya share ya, sudah saya share. Memang agak berbeda dengan yang sebelumnya ya, agak berbeda dengan sebelumnya. Perbedaannya itu kalau kita lihat sih dari urutan bab ya, dari urutan bab. Kalau tahun sebelumnya bab 2 itu landasan teori. Nah, kalau untuk sekarang bab 2 itu adalah pengenalan tentang lingkungan tempat kita KP ya. Sudah dibaca belum Dwi sama Wendy? Sudah dibaca? Sudah ya. Sampai selesai, sampai tamat dibacanya? Setengah-setengah Ibu. Enggak. Dibaca judul-judulnya aja. Nah, ini ya. Ini mah kata pengantar dari catatan ya. Pengantar dari buku panduannya, bukan kata pengantar dari KP-nya. Sebentar kita lihat dulu. Ada Konit? Konit nggak kerja, Konit? Lagi Bu, sambil. Oh, sambil, tapi nggak ganggu? Enggak Bu, tapi mungkin Bu kalau off kamera. Oh iya, nah, emang saya juga off kamera biar irit ini apa baterai. Nah ini ya, yang pertama dari struktur penulisan dulu, kita bahas dulu dari struktur penulisan ya. Nah format laporan, sistematikanya itu seperti ini ya. Nah yang pertama bagian awal laporan. Untuk bagian awal laporan berarti kan dari halaman judul. Halaman judul mungkin Anda dapat enggak ya? Biasanya dari prodi biasanya suka desain. Nah kalau di halaman judul kan sudah ada tuh logo, misalkan judul, kemudian diajukan misalkan sebagai apa, itu sudah ada kata-katanya. Anda berarti tinggal ganti judulnya aja sama nama dan NIM, yang lainnya biarkan tetap ya, karena biasanya logo juga ada aturannya sekitar 5 kali 5 cm kalau tidak salah ukurannya, jadi yang lainnya tidak usah diubah-ubah ya. Kalau panduannya sudah ada, berarti Anda tinggal mengganti saja disesuaikan dengan pekerjaan Anda ya dan identitas Anda gitu. Kemudian lembar pernyataan. Biasanya lembar pernyataan juga isinya sudah ada, berarti tinggal diganti namanya saja ya. Lembar pengesahan sudah ada, Anda tinggal ganti
berarti nama pembimbing ya, nama pembimbing. Kemudian lembar keterangan perusahaan juga sudah ada, Anda tinggal ganti berarti lembar pembimbing di perusahaan, nama pembimbing di perusahaan ya. Kemudian kata pengantar ya, kata pengantar intinya kan berarti ucapan syukur ya, kemudian ucapan terima kasih gitu. Nah, ucapan terima kasih itu tolong diperhatikan. Yang pertama itu kita sampaikan terhadap aturannya ya, aturannya terhadap orang-orang yang terkait secara akademik ya. Makanya yang pertama misalkan terhadap ketua STT, kemudian yang kedua ketua prodi gitu ya. Kemudian ketiga pembimbing, keempat misalkan pembimbing di perusahaan, kemudian yang kelima misalkan ke orang tua, yang keenam ke teman-teman dan seterusnya ya. Itu aturannya gitu. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama di paragraf pertama kan puji syukur, alhamdulillah kan itu berarti sudah otomatis gitu. Kemudian daftar isi ini baiknya dibuat menggunakan itu ya fasilitas membuat daftar isi yang otomatis, sehingga nanti kalau misalkan Anda ada perubahan, nambah subbab dan sebagainya akan otomatis berubah sendirinya kalau kita pilih update tabel ya gitu. Kemudian halaman tabel juga sama seperti itu, dibuat otomatis aja gitu. Biasanya di reference ya di sini nih table of content ya. Kalau misalkan yang belum terbiasa, cek aja lah di Google, banyak kan ya tutorial untuk membuat daftar isi secara otomatis gitu. Kemudian halaman daftar gambar, berarti kan grafik juga sama ya, berarti halaman daftar grafik ya, halaman daftar diagram kalau misalkan ada ya. Ini gambar berarti gambar itu termasuk grafik, diagram, bagan ya, peta atau yang lainnya disekaligus-kan gitu. Nah, itu diantaranya untuk halaman awal laporan. Nah, biasanya dari lembar pernyataan sampai dengan halaman gambar, nomor halamannya itu menggunakan Romawi ya. Berarti ini I-nya 1 ya, I2 ini, I3 dan seterusnya. Berarti sambung menyambung gitu. Nah, bagaimana membuat halaman yang nanti nomor halamannya ada menggunakan Romawi, kemudian ada pakai angka, kemudian posisi di pojok kanan atas dan di tengah, itu ada juga tutorialnya di YouTube ya kalau yang belum terbiasa. Ada bagian-bagiannya di mana kita menetapkan halaman-halaman tersebut gitu. Kemudian yang kedua bagian isi laporan ya. Bagian isi laporan itu berarti mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Itu bagian isi laporan ya gitu. Nah, otomatis bagian isi laporan ini ya ditulis sesuai dengan apa yang kita lakukan ya, atau disesuaikan dengan penelitian yang kita lakukan ya. Nah, bab 1 ini di buku panduan yang baru, yang pertama latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah itu kan berarti tadi intinya kita harus menyampaikan misalkan intinya di dalamnya itu ada deskripsi tentang kondisi sistem yang berjalan ya. Kemudian permasalahannya itu apa gitu. Kemudian solusinya harusnya seperti apa ya. Kemudian sampai di akhirnya misalkan perlu adanya sebuah penelitian ya, sebuah penelitian dengan judul misalkan rancang bangun, misal company profil PT Anu misalkan gimana, misalkan seperti itu ya gitu. Nah, untuk pembuatan kalimatnya tolong diperhatikan. Contoh misalkan di sini yang bab 1-nya antar paragrafnya itu harus sambung menyambung ya. Nah, sambung menyambung sebentar. Nah, kalau yang sudah otomatis nanti tampilannya akan seperti ini ya, biru-biru nih. Nah, seperti ini ya, seperti ini Anda lihat. Dibuat paragraf yang pertama. Paragraf pertama, di paragraf akhir itu ada kata misalkan sebentar. Tadi mana ya?
Nah, misalkan di sini di terakhir itu ada menerapkan mata kuliah kerja praktek bagi peserta didik yang diimplementasikan disesuaikan oleh prodi masing-masing. Nah, pada mata kuliah ini peserta didik melaksanakan kegiatan kokurikuler. Kan di sini ada kata peserta didik ya di kalimat terakhir. Nah, di paragraf yang kedua itu ada lagi kata-kata yang nyambung dengan kalimat terakhir di paragraf pertama. Sehingga nanti si paragraf pertama dengan paragraf kedua itu sambung menyambung, tidak terputus-putus, tidak separatis lah gitu ya, tidak terpisah-pisah, seolah-olah seperti itu ya gitu dalam penyusunan kalimatnya gitu. Jadi kalau paragrafnya kalau di kalimat terakhir misalkan tadi ada tentang peserta didik, oh berarti di kalimat keduanya kalau fokusnya tentang peserta didik berarti ada kata peserta didik juga ya gitu. Jadi dalam membuat kalimat di dalam latar belakang atau di dalam laporan, buat agar paragraf 1 dengan paragraf yang lainnya sambung menyambung. Di antaranya dengan memperhatikan kalimat terakhir di paragraf pertama ya. Misalkan di paragraf terakhir kalimat pertama di paragraf terakhir ada kata peserta didik, maka berarti di kalimat berikutnya di paragraf kedua ada kata peserta didik juga, sehingga paragraf pertama dengan paragraf kedua itu tersambung ya dengan kata tadi peserta didik itu gitu. Nah, kalau misalkan kalau Anda misalkan di sini membahas tentang teknologi, boleh silakan misalkan ya membahas tentang teknologi, misalkan sekarang yang sedang pesat itu apa, kemudian teknologi itu digunakan di dalam berbagai bidang misalkan ya, baik itu pendidikan, misalkan industri dan yang lain-lainnya gitu ya. Kemudian berikutnya dibahas tentang sebuah industri misalkan PT atau apa ya gitu. Kondisinya itu seperti apa gitu, sehingga menyebabkan masalah apa gitu. Kemudian perlu adanya solusi seperti apa gitu ya. Karena misalkan perlu solusi seperti itu karena boleh Anda masukkan di sini daftar pustakanya ya, karena merujuk misalkan menurut ini tahun sekian menyatakan bahwa misalkan website adalah misalkan gitu ya. Nah, sehingga misalkan di paragraf terakhir berdasarkan uraian di atas maka perlu ada penelitian dengan judul tadi rancang bangun misalkan company profile untuk PT Anu dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kemudian itu di latar belakang. Kemudian berikutnya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu berarti gambaran masalah permasalahan yang ada ya. Berarti dilihat dari uraian yang ada di latar belakang ya, latar belakang. Di latar belakang itu kan tadi menggambarkan permasalahan di sistem berjalan seperti apa ya. Kemudian intinya perlu solusi seperti apa ya. Untuk rumusan masalah boleh Anda list misalkan masalah yang Anda uraikan di latar belakang apa saja ya gitu. Atau misalkan rumusan masalah kalau bingung misalkan rumusan masalahnya apa ya, berarti kan lihat aja judulnya sehingga Anda tinggal menambahkan misalkan bagaimana merancang dan membangun sebuah company profile untuk PT Anu yang dapat digunakan misalkan sebagai media promosi atau informasi misalkan seperti itu. Itu di rumusan masalah. Jadi kalau bingung berarti di depan judul tinggal ditambah kata bagaimana ya. Namun biasakan ketika kita memberikan pemaparan di setiap subbab ya gitu, jangan langsung rumusan jangan langsung misalkan bagaimana tapi pakai deskripsi dulu ya. Misalkan berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang, maka rumusan penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun seperti itu ya. Jadi pakai deskripsi dulu, jangan langsung. Nah, berikutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sesuatu yang ingin dicapai dari penelitian ini atau jawaban dari rumusan masalah. Ya, gitu. Apa tujuan Anda membuat membuat laporan itu? Jadi penelitian Anda itu untuk apa? Ya berarti kan kembali ke judul.
yaitu merancang dan membangun misalkan sebuah company profile untuk PT Anu yang dapat digunakan sebagai media informasi atau promosi, misalkan seperti itu ya. Jadi untuk judul kalau bingung ya, untuk tujuan kalau bingung ya kembali ke judul aja, misalkan tinggal ditambah kalimat yang lainnya atau kata-kata yang lainnya untuk mempertegas apa yang kita lakukan. Kemudian manfaat penelitian. Nah, ini di manfaat penelitian biasanya dibagi menjadi dua ya, yaitu manfaat keilmuan. Manfaat keilmuan itu berarti artinya nanti kalau orang lain membaca laporan kita, ilmu apa sih yang akan diperoleh orang-orang lain gitu. Kalau Bu Ismi bilang itu kontribusi apa yang diberikan oleh laporan kita terhadap orang lain ya, kalau orang lain membaca laporan kita gitu. Nah, itu manfaat keilmuan ya. Manfaat keilmuan berarti sama seperti Anda misalkan membaca laporan kakak kelasnya ya, laporan kakak kelasnya, atau searching di internet misalkan mencari laporan KP atau tentang skripsi yang lain misalkan. Nah, manfaat yang Anda peroleh dengan membaca itu apa kira-kira? Kalau misal Konit nih, Konit itu searching di internet misalkan tentang sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengelola data barang di sebuah perusahaan. Kira-kira kalau dengan membaca skripsi yang dibuat misalkan rancang bangun sistem informasi atau rancang bangun point of sale di toko misalkan serba ada misalkan seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan Konit membaca laporan yang judulnya itu, apa yang Konit dapatkan? Konit masih Bu. Kira-kira kalau Konit baca laporan orang lain, apa yang diperoleh oleh Konit ya? Konit tahu tentang apa? Yang mana, Bu? Ya, kalau Konit membaca laporan kakak kelasnya gitu. Atau misalkan silakan. Cara itu, Bu, maksudnya kayak alur yang saya baca di perpustakaan yang tentang gudang, alur keluar masuknya barang. Alur keluar masuknya barang. Yang pertama tahu alur. Selain tahu alur, tahu apa lagi? Biasanya kalau kita misalkan buat sebuah sistem dengan metodenya A. Nanti kalau mencari referensi, akan dicari metode yang sama dengan kita atau tidak? Misalkan membangun sistemnya itu dengan menggunakan waterfall. Nanti yang akan Konit cari itu yang metodenya sama waterfall atau metode RAD atau yang lainnya? Yang sama. Yang sama. Berarti kalau begitu kira-kira untuk apa? Selain mengetahui alur keluar masuk barang. Memiliki gambaran apa? Berarti akan memperoleh gambaran tentang apa kira-kira? Yang waterfall-nya itu. Yang waterfall-nya itu. Ada gambaran nggak mulai dari awal misalkan apa yang harus saya lakukan, kemudian mulai dari tahapan-tahapannya, apa yang harus dibahas, kemudian Ibu, ya. Ibu maafnya lagi dipanggil bentar. Oh iya, nggak apa-apa, udah dah ya gitu. Nah, jadi Dwi kira-kira akan mendapatkan gambaran nggak bagaimana membuat sistem itu dengan metode tersebut, sehingga tahu tiap tahapnya itu apa yang harus dilakukan oleh Dwi ya, kemudian apa yang harus Dwi masukkan, kemudian misalkan untuk pemodelannya apa yang harus dibuat, kemudian pengujiannya bagaimana, dan seterusnya akan kelihatan, akan lebih memberikan gambaran ke Dwi atau tidak? Dwi? Memberikan gambaran, Bu. Ya. Nah, sehingga
Di sini dimanfaat keilmuan itu tadi, berarti kan kalau dengan metode yang kita pilih otomatis kan nanti pembaca itu akan tahu bagaimana cara, misalkan tadi kalau membuat sebuah point of sale akan tahu bagaimana cara membuat sebuah sistem, misalkan point of sale dengan metode apa gitu ya. Jadi sesuai dengan yang kita alami saja ya gitu. Untuk menuliskan kata-katanya ya silahkan berarti. Kemudian batasan. Nah, di batasan, nah ini tolong diperhatikan, berarti batasan itu mulai dari sistem operasi. Jadi bagusnya sih diurut ya dari awal sampai terakhir. Misalkan yang pertama kan kalau dalam penggunaannya berbasis apa? Apakah berbasis desktop atau berbasis mobile gitu ya. Nah, berarti batasan untuk menentukan untuk biar memberikan gambaran kepada yang lain bahwa ini adalah sistem aplikasi yang berbasis Android, maka berarti di batasan dituliskan bahwa sistem ini dapat dijalankan, misalkan dapat dijalankan di Android misalkan versi berapa ya gitu. Apakah misalkan Lollipop atau dan yang sebagainya ya gitu. Jadi termasuk kalau misalkan berbasis desktop berarti kan dapat dijalankan dengan dengan sistem operasi minimal Windows, misalkan Windows 10 gitu. Jadi harus spesifik ya, jangan dituliskan misalkan sistem operasinya Windows aja. Windows versi berapa? Apakah Windows yang zaman dulu bisa gitu. Jadi harus jelas ya apa yang kita tuliskan itu gitu. Jadi batasan harus spesifik. Tadi OS-nya berarti harus spesifik ya gitu. Kalau berbasis desktop berarti misalkan minimal OS-nya itu adalah Windows misalkan 10, misalkan seperti itu ya. Kemudian yang kedua bisa disebutkan metode pengembangan yang kita gunakan ya. Misalkan sistem ini dikembangkan menggunakan metode waterfall ya. Nah, waterfall-nya itu apakah mulai dari pengumpulan sampai dengan maintenance atau tidak ya gitu. Jadi harus jelas. Kalau misalkan semua tahapnya dilakukan, berarti cukup dengan menyebutkan menggunakan metode waterfall. Tetapi kalau misalkan tidak semua tahap kita lakukan, maka berarti Anda harus menyatakan spesifik di sini. Berarti misalkan menggunakan metode waterfall sampai tahap testing. Berarti kalau seperti itu maintenance-nya enggak gitu. Bisa dipahami ya? Halo, bisa dipahami ya? Wendy, kedengaran? Iya, kedengaran. Ya. Kemudian yang kedua, untuk membuat sebuah sistem itu kan pemodelannya bisa beda-beda, ya. Pemodelannya itu bisa menggunakan flow map, ya. Bisa juga per objek, berarti menggunakan UML ya. Gitu. Nah, Anda harus sebutkan spesifik di sini pemodelannya itu menggunakan apa? Apakah UML atau OOP istilahnya ya, atau misalkan secara prosedural ya istilahnya itu, misalkan menggunakan flow map dan yang lainnya, gitu ya. Pemodelannya, kemudian berikutnya pengujiannya itu apakah sampai ke white box atau black box saja ya gitu. Kalau misalkan yang multimedia, apakah pengujiannya itu alpha atau pra-alpha, misalkan seperti itu ya. Pengujiannya juga harus disebutkan. Kemudian berikutnya boleh misalkan fitur yang disediakan apa saja gitu ya. Itu untuk batasan gitu. Jadi harus spesifik, jangan misalkan fiturnya itu disesuaikan dengan keinginan dari tokonya, jangan seperti itu. Karena ada kemarin itu yang seperti itu. Jadi kan emang keinginan tokonya apa? Jadi kita tanyakan fitur yang diinginkan oleh toko itu apa, dan kita
berarti tuliskan dari hasil kita wawancara itu kan ada proses wawancara ya biasanya dalam proses penelitian itu. Jadi harus spesifik ya, jangan secara umum karena ini karya ilmiah gitu. Nah, kalau di tahun kemarin itu ada metodologi penelitian, ternyata di sini sekarang nggak ada metodologi penelitian, ya, tidak ada ya di sini. Paling berarti nanti di bab 3 kelihatannya dituliskannya itu. Nah, yang keempat itu sistematika penulisan. Sistematika penulisan berarti Anda tuliskan deskripsinya, misalkan sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu, nah bab 1, pendahuluan. Nah, Anda list, Anda deskripsikan di bab 1 itu ada apa saja. Misal, bab 1 membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah atau asumsi serta sistematika penulisan, misalkan seperti itu ya. Jadi di daftar subbabnya itu apa saja sesuai dengan isi laporan nanti. Kemudian berikutnya bab 2, misalkan bab 2 gambaran umum perusahaan ya. Bab 2 membahas tentang misalkan visi misi, kemudian struktur organisasi, kemudian jadwal pekerjaan, jadwal pelaksanaan kerja praktik misalkan dan yang lainnya ya. Jadi di list ya, di list ininya subbabnya apa saja. Kemudian bab 3 landasan teori misalkan seperti itu. Nah, landasan teori misalkan yang pertama pengertian rancang bangun, berikutnya sistem, yang ketiga misalkan company profil dan seterusnya. Jadi didaftar subbab untuk tiap babnya itu ya di sistematika penulisan gitu. Nah, yang kedua gambaran umum perusahaan ya. Gambaran umum perusahaan biasanya ada visi misi ya. Nanti visi misi itu akan memberikan gambaran tentang seperti apa perusahaan itu ya gitu. Atau misalkan di sini jenis usahanya, kemudian ada kalau ada sejarahnya, kemudian struktur organisasinya. Nah, pas struktur organisasi di sini dideskripsikan atau diberikan keterangan Anda itu ditempatkan di bagian apa ya gitu. Jadi akan jelas posisi Anda itu di mana dan kenapa Anda membuat laporan itu gitu. Bisa dipahami ya? Kemudian di bab 3 landasan teori. Nah, untuk bab 3 landasan teori yang pertama isinya itu pengertian dari judul ya, pengertian dari judul. Jadi kalau misalkan judulnya rancang bangun tadi company profil perusahaan misalkan ya. Nah, berarti diurut sesuai dengan kata-kata yang ada di judul. Jadi subbab 3.1 karena ini di bab 4 berarti ya yang metodologi penelitian kayaknya di bab 4 deh. Nah, ini berarti pengertian rancang bangun ya misalkan. Kemudian yang kedua misalkan kalau berupa sistem ya sistem berarti pengertian sistem, kemudian pengertian company profil, pokoknya kata-kata yang ada di judul ya. Kata-kata yang ada di judul gitu. Nah, setiap subbab di bab 3 Anda masukkan minimal 2 buah sumber ya gitu. Kemudian Anda tuliskan kesimpulan dari kedua sumber tersebut ya. Kesimpulan dari kedua sumber itu apa gitu ya. Jangan lupa tuliskan berarti nama sumbernya ya sama tahunnya gitu. Pokoknya penulisan referensi sesuai dengan panduan gitu. Nah, setelah pengertian di judul, berikutnya Anda bahas tentang metode pengembangan perangkat lunak ya. Metode pengembangan perangkat lunak.
berarti dikembangkan menggunakan metode apa ya, atau misalkan kalau waterfall berarti membahas tentang metode pengembangan waterfall ya, berarti diberikan gambarnya, dicantumkan gambarnya, jangan lupa sumbernya. Kalau berupa gambar, sumbernya itu di bawah gambar ya. Kemudian penjelasan tiap tahapnya ya, penjelasan tiap tahapnya. Kemudian berikutnya metode pemodelan, metode pemodelannya ya. Kalau UML berarti mulai dari pengertian UML, kemudian use case ya, kemudian simbol-simbol use case gitu. Kemudian berikutnya diagram aktivitas, kemudian sequence ya. Kalau berupa database berarti ada kelas diagramnya ya gitu, dan yang lainnya gitu. Nah, jangan lupa sumber kalau berupa misalkan tadi kan ada simbol, berarti nanti penyajiannya dalam bentuk tabel. Nah, tabel referensinya itu penulisannya itu di bawah tabel ya, di bawah tabel. Tapi kalau tadi nama gambar itu ditulis di bawah, kalau tabel nama tabel itu ditulisnya di atas. Tapi referensi